Kalau ngomongin suatu kondisi negara dengan masyarakat yang ideal, kira-kira apa ya yang ada di pikiran kalian? Masyarakatnya yang saling bantu-membantu? Kondisi ekonomi yang merata? Atau nggak saling tubir satu sama lain? Tapi salah satu permasalahan yang sering kali muncul dalam kehidupan bermasyarakat, yang bahkan Amerika Serikat pun hingga saat ini masih kesulitan untuk mengatasinya, adalah masalah diskriminasi. Tindakan diskriminatif didasari pada konflik SARA yang dilakukan oleh segelintir kelompok dan ditargetkan untuk menjatuhkan dan merendahkan kelompok lain. Tindakan diskriminatif ini seringkali dialami oleh masyarakat minoritas, tak hanya di negara terbelakang seperti Afrika, tapi di negara superpower seperti Amerika yang sudah Mimin sebutkan tadi. Nah, selain negara mainstream seperti Amerika Serikat dan India, salah satu kasus diskriminasi yang pernah menjadi perhatian dunia ternyata pernah terjadi di Jepang, di mana bangsa Ainu pernah menjadi korban dari berbagai aksi diskriminatif. Nah, emang siapa sih masyarakat Ainu itu? Bangsa Ainu, atau sering juga disebut sebagai masyarakat Ainu, merupakan penduduk asli yang mendiami bagian utara Jepang dan di area timur Rusia, seperti Kepulauan Kuril. Kata Ainu sendiri dapat diartikan sebagai manusia. Meski masyarakat Ainu sudah menyebar di era modern ini, mayoritas dari mereka masih tinggal di Hokkaido. Jumlah masyarakat Ainu terbilang sedikit karena pada 2013, hanya sekitar 16.786 jiwa dari hasil survei pemerintah Hokkaido. Walau begitu, diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih banyak, yaitu sekitar 150 hingga 200.000 jiwa. Hal ini bisa terjadi karena sedikit masyarakat Ainu yang tidak ingin menunjukkan identitasnya akibat eksistensinya yang sempat tidak diakui oleh pemerintah Jepang. Mereka bahkan pernah dipaksa untuk berasimilasi dengan masyarakat Jepang pada tahun 1899. Saat itu, hubungan Jepang dan Rusia yang rumit membuat wilayah Kuril seringkali berpindah-pindah tuan. Hal ini membuat masyarakat asli kesulitan untuk beradaptasi, terlebih setelah Kekaisaran Jepang mengambil alih dan menghiraukan tradisi dari budaya masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pemaksaan penggunaan nama belakang Jepang, pelarangan bahasa dan tradisi, hingga mengubah kebiasaan berburu dan menangkap ikan menjadi bertani. Masyarakat Ainu tentu merespon diskriminasi ini, namun usahanya baru mulai membuahkan hasil setelah 100 tahun lebih, yaitu di tahun 2008. Walau begitu, mereka tidak berani mengungkap identitas asli mereka karena rasisme sebenarnya belum selesai. Perjuangan mereka pun masih berlanjut, dan baru pada April 2019, masyarakat Ainu diakui secara hukum sebagai penduduk asli. Setelah bertahun-tahun musyawarah, akhirnya tercipta apresiasi yang lebih positif terhadap budaya Ainu dan warisan mereka. Salah satu bukti diakuinya budaya Ainu adalah dinyanyikannya lagu tradisional masyarakat Ainu yang diiringi dengan tarian khas mereka di penutupan Olimpiade Jepang 2020 kemarin. Tapi, untuk lebih mengerti masyarakat Ainu, Mimin bakal spill sedikit bagaimana tentang budaya mereka. Budaya Ainu menitik beratkan pada hubungan manusia dengan Kamui atau dewa, sekaligus hubungan manusia dengan alam. Masyarakat Ainu meyakini dua alam, yaitu dunia Kamui atau dunia dewa, dan dunia Ainu atau dunia manusia. Dan upacara yang paling penting bagi mereka adalah Romante, yaitu upacara pengiriman kembali roh beruang ke alam dewa. Mungkin kisah mengenai dunia Kamui dan dunia Ainu inilah yang menjadi inspirasi jutsu Kamui milik Obito dan Kakashi dalam anime Naruto. Masyarakat Ainu juga memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa Jepang. Selain itu, masyarakat Ainu juga kaya akan cerita rakyat. Misalnya jiwa tanaman pukusa, panci kecil yang memiliki waktu luang, dan kakak beradik yang berubah menjadi burung cabak. Kemajuan teknologi juga memungkinkan visualisasi dan film atau animasi cerita rakyat yang kemudian divisualisasikan menjadi anime. Salah satu kebudayaan Ainu ternyata pernah diangkat sebagai latar cerita anime yang berjudul Golden Kamui. Awalnya Golden Kamui merupakan sebuah manga karya Satoru Noda yang terbit pada tahun 2014 dan baru diangkat menjadi anime tahun 2018. Opening anime pertama ini dibawakan oleh grup musik bernama Man with a Mission dengan judul Winding Road. Terasa familiar? Yup, ini grup musik yang sama yang membawakan lagu dari opening Demon Slayer
pada Ark Swordsmith Village ataupun pada opening anime Seven Deadly Sins. Lanjut mengenai budaya Ainu, salah satu yang unik adalah tariannya. Tarian Ainu sebenarnya bukan untuk sebuah pertunjukan, melainkan hanya sekedar menari untuk menyenangkan diri mereka. Selain itu, mereka juga memiliki tarian-tarian yang dipertunjukkan kepada dewa-dewa yang sedang berkunjung ke dunia manusia. Jadinya tarian ini sebenarnya dilakukan sebagai rasa terima kasih kepada para dewa. Bangsa Ainu juga percaya akan keberadaan dewa jahat. Jadinya sudah tentu ada pula tarian untuk mengusir dewa-dewa jahat. Beberapa tarian yang cukup populer adalah Upopo dan Rimse. Upopo adalah tarian di mana para penari perempuan duduk membentuk lingkaran, bernyanyi sambil memukul benda berbentuk bulat yang disebut Shintoko, dan yang lainnya akan menari di bagian depan. Sedangkan Rimse adalah tarian dengan gerakan pada kaki yang terdapat pada upacara Lomante. Tarian ini dianggap mampu mengirimkan kembali roh dewa beruang sebagai ucapan rasa syukur mereka. Ternyata emang banyak banget ya budaya di dunia ini. Walaupun budaya mendapat tantangan seperti modernisasi, namun layaknya para penggiat budaya mampu memanfaatkannya agar budaya tersebut dapat terus dilestarikan. Nah, udah belajar hal baru kan hari ini? Kira-kira budaya apa lagi ya yang menarik buat dibahas? Coba tulis di kolom komen.